Nah, yang pertama ini tentang overview dari Search Engine Optimization. Apa itu SEO? Jadi, SEO itu adalah teknik atau strategi untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas lalu lintas organik pada website dengan memaksimalkan keterlihatan atau peringkat website pada hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, dan juga Yahoo. Dalam arti lain, yang lebih sederhana, SEO ini adalah cara untuk membuat website kita lebih mudah ditemukan oleh orang-orang yang mencari informasi atau produk yang sesuai dengan yang kita tawarkan. Terus tujuan utamanya apa sih? Jadi, tujuan utama SEO ini adalah untuk meningkatkan visibilitas dan juga peringkat website pada hasil pencarian mesin pencari. Contohnya tuh gini, anggaplah website kita itu adalah sebuah toko yang menyediakan produk atau layanan yang berkualitas. Tapi letaknya itu tersembunyi di jalan kecil yang jarang dilewati sama orang. Nah, pastinya susah kan bagi calon pelanggan untuk nemuin toko kita dan akhirnya kita kehilangan banyak potensi pelanggan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk website. Dalam dunia digital, mencari seperti Google adalah jalan raya utama yang dilalui oleh jutaan pengguna setiap harinya. Oleh karena itu, kalau website kita nggak muncul di halaman pertama hasil pencarian mesin pencari, maka akan sulit bagi calon pelanggan untuk menemukan website kita dan potensi bisnis kita juga akan hilang. Dengan adanya optimasi SEO ini, tujuannya juga untuk memastikan bahwa website kita tuh memiliki kualitas dan relevansi yang cukup baik dalam mata mesin pencari yang mencakup pengoptimalan konten, struktur website, backlink, dan juga faktor teknis lainnya. Sehingga website kita bisa lebih mudah ditemuin oleh pengguna dan juga mesin pencari. Dan optimasi SEO ini sangat penting bagi kita yang ingin mengembangkan bisnis atau website agar dapat terus bertahan dalam persaingan online yang semakin ketat. Nah, selanjutnya ada konsep dasar dari SEO. Konsep dasar dari SEO ini adalah suatu bentuk proses untuk memperbaiki kualitas website agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Nah, SEO ini berfokus pada cara menempati peringkat pertama pada halaman pencarian di mesin pencari. Contohnya itu kayak Google. Untuk bisa menempati peringkat pertama dalam pencarian Google, website kita harus menjadi yang terbaik berdasarkan dengan penilaian algoritma Google. Lalu apa faktor yang mempengaruhi penilaian algoritma Google ini? Yaitu diantaranya ada intensitas penyebutan keyword, relevansi judul dengan isi artikel, kecepatan loading, serta struktur dan juga navigasi konten yang harus jelas. Selain itu, Google menyukai halaman website yang mendapatkan rekomendasi dari website lain yang berkualitas, yang biasa kita sebut dengan backlink atau sebuah tautan website. Nah, yang kelima kita bahas tentang SEO, manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan visibilitas situs website. Artinya adalah dengan kita memanfaatkan teknis SEO ini, situs web kita akan muncul di hasil pencarian teratas dan lebih terlihat oleh pengguna. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Website yang sering muncul di mesin pencarian seperti Google akan memiliki memori tersendiri kan bagi audiens. Nah, bahkan bisa jadi ketika brand kita ini nggak ada di deretan list hasil pencarian Google, mereka akan mulai mencari-cari. Nah, hal inilah yang biasa disebut dengan brand awareness. Tapi SEO ini membutuhkan waktu yang panjang untuk memproses peningkatan brand awareness ini, agar manfaatnya nanti dapat benar-benar bisa dirasakan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan traffic organik. Jadi, SEO ini dapat membantu meningkatkan traffic organik ke situs web kita melalui pengoptimalan keyword, pembuatan konten berkualitas tinggi, dan juga pemilihan link building yang tepat. Untuk itu, tentunya kita perlu nih buat website yang Google friendly supaya nanti trafficnya bisa masuk dengan mudah. Nah, yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitas. Ketika website kita muncul di pencarian Google atau search engine lain, tentu akan lebih mudah untuk dipercaya sama pengunjung. Dan untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, kita bisa buat konten seputar topik yang berkaitan dengan produk kita agar nantinya lebih up to date. Nah, yang kelima itu meningkatkan kualitas user experience. Salah satu caranya dengan membuat konten yang pastinya berguna bagi pengunjung. Semakin berguna konten yang kita buat dan sesuai dengan search intent atau sesuai dengan tujuan user, maka Google akan menganggap website kita itu penting dan layak masuk ke dalam search engine result page. Dengan begitu, tentunya juga akan meningkatkan traffic organik pada website kita. Selanjutnya ini untuk strategi dari SEO. Yang pertama, riset kata kunci. Jadi, kita tuh perlu untuk melakukan research keyword yang relevan dan juga populer dalam bisnis atau layanan yang kita tawarkan. Dan memastikan kalau keyword kita tuh ditempatkan secara strategis pada konten website.
Yang kedua tuh konten berkualitas. Nah, cara membuat konten yang berkualitas dengan memastikan penggunaan keyword yang tepat, judul yang menarik, dan juga penggunaan hidden text secara efektif. Nah, yang ketiga itu ada backlink berkualitas. Backlink berkualitas ini adalah salah satu faktor penting dalam strategi SEO yang sukses. Backlink berkualitas ini berupa tautan link dari website lain yang mengarah ke website kita. Nah, hal ini bisa membantu meningkatkan otoritas dan juga kepercayaan website kita di mata mesin pencari, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peringkat dan visibilitas website. Namun penting untuk diingat bahwa nggak semua backlink itu sama, ada juga backlink yang buruk atau spam, dan itu bisa merugikan peringkat dan reputasi website kita. Nah, yang keempat itu optimasi teknik website. Caranya itu dengan memastikan bahwa situs web kita memiliki struktur dan juga arsitektur yang baik, URL yang SEO friendly, navigasi yang mudah, dan mampu memperbaiki masalah teknis seperti kecepatan halaman, optimasi gambar, dan juga responsif mobile. Dan penting banget untuk melakukan strategi SEO konsisten, karena melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada website dengan mengikuti perkembangan algoritma Google, hal ini bisa dilakukan agar website kita selalu sesuai dengan perubahan yang akan terus terjadi dan tetap mempertahankan peringkat yang baik pada halaman hasil pencarian. Nah, yang selanjutnya nih, ada teknik dari SEO. Yang pertama ada on page. Nah, on page ini adalah berfokus pada pengoptimalan konten di halaman website agar dapat masuk peringkat teratas Google dan mudah dicari oleh pengguna. Ada beberapa hal yang harus dioptimalkan. Yang pertama itu ada meta description. Meta description itu adalah deskripsi singkat yang ditampilkan pada hasil pencarian mesin pencari yang memberikan gambaran singkat tentang isi halaman website. Yang kedua ada URL title, yaitu judul halaman website yang ditampilkan pada browser saat mengunjungi halaman tersebut. URL title ini sebaiknya dioptimalkan dengan kata kunci yang relevan dan juga menarik. Yang ketiga ada alt text untuk gambar, yaitu deskripsi teks alternatif yang diberikan pada tag image HTML. Nah, alt text ini berguna untuk memberikan informasi tentang gambar pada mesin pencari dan juga membantu pengguna dengan kebutuhan khusus yang mengandalkan pembaca layar untuk mengakses konten visual. Yang keempat ada tag title. Tag title ini adalah judul halaman yang ditampilkan pada tab browser dan pada hasil pencarian mesin pencari. Tag title ini berperan penting dalam mempengaruhi peringkat website pada hasil pencarian. Yang kelima itu internal link, yaitu link yang menghubungkan halaman website dengan halaman website lain yang di dalamnya ada domain yang sama. Internal link ini bisa membantu mesin pencari dalam memahami struktur dan juga konten website, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang keenam ini ada site speed, yaitu kecepatan loading halaman website, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh konten, seperti gambar dan juga video. Site speed ini menjadi faktor penting dalam peringkat SEO karena pengguna menginginkan pengalaman yang cepat dan juga efisien ketika mengunjungi website. Pengoptimalan elemen-elemen tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas dan juga relevansi website dalam pencarian mesin pencari dan membantu pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan secara efektif. Yang kedua ini ada teknik SEO off page. Jadi teknik SEO off page ini berfokusnya pada cara mempromosikan website dengan melakukan link building, backlink, dan meningkatkan engagement sosial media. Nah, backlink ini itu kan sebuah link yang ditautkan di website lain dan akan mengarah ke website kita. Nah, usahakan untuk memberikan backlink ini di situs website dengan kualitas yang bagus. Tapi hati-hati dalam menaruh backlink, jangan sampai terlalu banyak karena bisa dianggap spam oleh Google. Lalu yang membedakan antara SEO on page dengan SEO off page, kalau SEO on page ini lebih ke cara membuat konten website agar lebih terlihat berkualitas sehingga dapat menyenangkan pengunjung website dan dapat terdeteksi oleh mesin pencari Google. Sedangkan SEO off page itu lebih ke cara membuat website kita memiliki kredibilitas tinggi hingga mendapatkan kepercayaan dari Google untuk ditempatkan di ranking teratas. Selanjutnya untuk yang terakhirnya tentang faktor teknis SEO. Ada 4 faktor. Yang pertama itu site text optimal. Nah, berisi informasi tentang situs web seperti halaman-halaman di situs web termasuk penambahan halaman konten baru. Yang kedua itu mobile friendly, yang perlu difokuskan adalah tampilan website di perangkat seluler untuk membantu meningkatkan peringkat dan juga meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga itu kecepatan website. Kecepatan ini penting karena berpengaruh terhadap bounce rate dan juga peringkat website. Yang keempat itu menghindari duplikat konten.
Kalau di dalam situs web kita terdapat banyak konten duplikat, maka Google akan kesulitan buat memberikan peringkat. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Untuk kesimpulan, jadi optimasi mesin pencari atau search engine optimization adalah suatu strategi yang sangat penting bagi setiap bisnis yang ingin meningkatkan visibilitas, traffic, dan juga kualitas lead website. Untuk pengoptimalan website bisnis, perlu memahami konsep SEO dan juga menerapkan strategi yang tepat, seperti melakukan riset kata kunci, membuat konten berkualitas, membangun backlink berkualitas, dan juga pengoptimasi faktor teknis website. Nah, penting juga untuk terus mengikuti perkembangan SEO dan melakukan analisis dan penyesuaian secara teratur agar tetap bersih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga materi yang aku share siang ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata saat menyampaikan materi. Selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.